itu bebannya mobil itu terlalu banyak dan apa sih namanya, tumpuannya itu kurang kenceng, jadi emang harus kenceng gitu loh. Ya udah kita marter aja di tanjakan itu, marter karena jalanan licin juga kan. Nah yang ngeri itu bannya udah mulai ke kiri kanan, kiri kanan kan, yang kiri jurang, yang kanan hutan ya, sama aja maksudnya jurang dulu kan jatuhnya. Nggak bisa, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Maksudnya emang cuman di track itu doang, apa jalanan mobilnya cuma di track itu udah panik itu karena udah digas terus itu malah tambah turun udah nggak bisa ya udah kita turun, sama penumpang turun itu udah panik, itu si Boston juga udah panik. Oke semuanya, sebelum lanjut nonton jangan lupa subscribe channel ini dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari Cerita Laras Senja. Terima kasih. Setelah itu kita langsung, nah ini yang part yang paling seru nih. Jadi sekitar kita selesai jam berapa itu ya? Jam 1 jam 2. Iya, pokoknya siang lah kita siang selesai. Jam 11 kali sebenarnya, terus makan siang kan, balik lagi ke rumah Mbak Erna, jemput Oma di rumah Mbak Erna ya kan. Langsung kita ke Wonosari. Kita waktu itu mau ngejar sunset. Iya, dari Kaliurang itu kayaknya sekitar jam 2 atau jam 3 sore. Ya jam 2 jam 3 sore. Perjalanan. Gue sempat kontak temen gue yang karena ada namanya Mas Papin, di rumahnya di Panggang, Wonosari. Waktu itu dia nggak, emang dia lagi di Lampung ya kalau nggak salah. Lagi di Lampung memang, jadi dia pengen ngobrolin adanya tuh nganterin kita untuk nyari spot pantai yang oke. Cuman waktu itu kebetulan Mas Yosep juga nggak bisa. Jadi ada temennya waktu Mas. Itu, aduh sorry banget siapa namanya Mas itu, pokoknya Mas, ada fotonya nanti. Ya, Mas, ini fotonya gue buletin. Dia yang nunjukin jalan gitu. Dia yang nunjukin jalan kita. Dan sebenarnya si Mas itu juga nggak hafal-hafal banget dari situ sih. Dia hafal, cuman dia tahu jalannya, cuman ya mungkin nggak pernah ke situ. Iya, dia jarang ke situ. Karena kan waktu itu kita ngejar waktu, kita tuh udah agak telat gitu, udah sekitar jam 5 mungkin jam 5 kita nyampe sana. Jam 5 bayangin, jam 5 kita harus ngejar sunset. Yang mau nggak mau kan kita cari pantai yang terdekat. Nah salah satunya ya pantai Gesing itu ya, akhirnya kita foto gitu. Karena sebenarnya pun dia sebenarnya si Mas itu pun masih nggak tahu tujuan kita apa. Siapa tuh? Nanti tolong komen di kan? sini. Dia kan sebenarnya pas kita tanya Mas tahu pantai nggak? Gitu kan kita sempat tanya. Iya ya intinya. Terus dia sempat kayak nggak tahu gitu sebenarnya. Ya, pokoknya dia nyari pantai terdekat lah. Iya dia jadi kayak, kalian mau foto pantai. Nah itu salah satunya Gesing. Karena pun kita sebenarnya juga nggak. Nah udah. Awalnya sih kita biasa-biasa aja karena aku juga kepikiran kalau pantai-pantai di Wonosari itu biasanya ya udah aspal terus ya tiba-tiba udah pantai. Tapi pantai Gesing ini beda guys. Dia jadi kayak pertama jalan-jalan kecil, jalan biasa aspal, terus perumahan warga, tiba-tiba ya tinggal satu mobil aja. Sebenarnya sih di situ banyak spot-spot yang lebih oke lagi sebenarnya. Jadi pas masuk. Jadi gini, pertama tuh mungkin bayangan kalian ya, kalian dari jalan besar terus masuk ke dalam gang kayak gitu. Tapi kan biasanya kalau di Jakarta nih ya ilustrasinya, kalian dari jalan besar masuk ke dalam gang biasanya kan jalan buntu kan. Nah dari jalan gang itu ternyata kalian tuh masih bisa menempuh jarak sekitar 1 jam lagi untuk ke daerah yang lebih kecil lagi. Gitu. Pokoknya jalan cuma setapak, jadi kayak cuma aspal 2 mobil gitu. Setelah masuk jalanan itu tuh sebenarnya ada pantai yang keren banget itu loh yang kita mau foto. Iya. Yang benar-benar konsepnya kayak di Ubud gitu. Ingat nggak? Itu sempet turun. Kita sempat ngecek di situ. Karena tuh ada apa sih namanya Tanjung? Apa kalau yang menjual ke laut gitu? Iya. Nah itu tempatnya oke banget, bener-bener satu tempat ya emang ekstrim sih ya, agak ekstrim. Cuman kita udah niat banget foto ini keren banget, berasa kayak di Ubud gitu. Itu Boston udah sempet turun juga, gak jauh. Cuma tiba-tiba ada orang. Ada penduduk sana lah. Aduh sorry banget itu siapa namanya? Mas siapa sih? Gak tahu. Ente gimana? Jadi ente. Ada penduduk di sana kan? Dia ngasih tahu sih adiknya Mas Martin. Ada temannya adiknya Mas. Siapa lah kita sebut ya? Si Mas itulah. Si Mas itu. Dia bilangin jangan ke situ, sempat ada kejadian. Tapi kita nggak tahu. Nggak tahu kejadian apa. Dan mungkin ada sempat kepleset orang jatuh, jadi di situ ditutup. Nah si Boston itu udah
udah mau deket, udah jauh, jadi gue panggil, boy, udah mau ke Boston, jorok udah kan kita nggak situ. jadi foto di sini gitu. Dan dia juga sempet ngeliat monyet, Iya, banyak banyak juga monyet di sih. situ. Gitu. Dia juga udah oke gitu, wah kayaknya oke. Cuman kayaknya, Karena emang oke banget sih kalau aku bilang di situ cuman oke banget. kayaknya nggak dilarang. Ya udah kita akhirnya melanjutkan perjalanan. Kita ikutin jalan setapak itu, karena kita udah nggak bisa mundur itu, memang udah jalan setapak. Mau nggak mau kita harus terus. Ya udah kita terus sampailah kita di pantai Gesing di sisi apa tadi ada waktu itu sempat apa ngepost di Facebook guru The Brito waktu itu komen kayak ya memang benar kan pantai Gesing tapi yang apa sisi barat atau sisi Oh timur. berarti mungkin sifatnya itu tuh yang tempat kita nggak boleh foto itu mungkin bagian dari pantai Gesing juga pasti. Iya nah itu makanya mungkin Tapi dari tempat yang kita mau foto nggak jadi itu depannya Kak Kisaran apa tadi itu disebutin? Kisanak. Bukan Kisaran. Aduh, depannya Kak lah pokoknya. Ya itu daerah situ juga. Ya udah akhirnya kita sampai jam setelah melewati jalan. Itu Jadi, masih setengah jam ya guys. Dan itu jalannya nggak cuman lurus gini-gini doang loh. Jadi kayak ya gini meliuk-meliuk apa naik turun gitu. Akhirnya kita sampai jam 6 kurang 20 kalau nggak salah. Udah mentok tuh pantai Gesing. Jadi gitu kayak ada parkiran gitu ya. Maksudnya kayak ada tanah lapang lah akhirnya. Setelah jalan satu mobil, kira ada tanah lapang. Kita parkir situ. Tanah lapang dan sebenarnya untuk dalam pantainya itu kayak udah dibatasin kayu-kayu gitu loh. Iya. Yang sebenarnya tuh kayaknya nggak boleh ke sana. Nah, Tapi dibikin kayu. kerennya. Terus ada apa namanya rumah tua. Nah, kerennya sih ada rumah tua. Jadi benar ada rumah tua, kita sempat foto di situ ya. Ada pelangi waktu itu. Depan ada pelangi. Oh ada pelangi ya? Iya dia ada pelangi. Ada rumah tua. Ya udah kita foto-foto akhirnya kita dan udah. mesti tahu ya itu daerah tanpa listrik. Tanpa listrik. Emang itu benar-benar nggak ada listrik? Kayaknya nggak ada deh. Emang udah gelap sih. Emang pas kita gelap itu sih Cuman kita. itu banyak orang suka mancing sih. Cuman Iya, nggak banyak sih. iya. Paling ya 1 sampai 5 ya 5 orang lah paling banyak di situ orang mancing. Di situ pun ada kayak warung kopi, cuman kecil banget warung kopinya. Ya udah kita habisin sekitar 15-20 menit lah kita foto-foto Ya ya. kita kejar waktu banget. Puji Tuhan masih dapat sih apa golden sunset. Gak sia-sia lah ya. Cuman nggak kita pikirkan setelah itu ternyata memang gelap, nggak ada penerangan. Jadi pas kita mau pulang tuh mau nyari WC dulu ya. Ya, kita Tahu kan WC-nya? Nah itu ada segi horornya juga tuh. Nah itu udah sempat nggak enak tuh karena Pas ke WC gitu ada pohon udah gerak-gerak, aku udah lihat. Cuman aku diam aja gitu. Pas aku cuma emang karena emang ilustrasinya itu benar-benar nggak ada penerangan, jadi ada bangunan kan itu kan kayak warung gitu kan. Ada kuncinya juga ya, maksudnya yang menjagain gitu ya. Dia bilang sempat hati-hati pulangnya. Ya kita sempat ya pada Ngobrol pipis sebentar dulu di lah. situ lah. Ya udah kita berdoa aja lah karena Dan kita nggak pokoknya nggak kepikiran lah karena kan kita pas foto-foto itu udah happy senang, setelah itu baru kepikiran wah pulangnya gimana. Itu karena di hutan Gunung Kidul lagi bayangin. kanan kiri tuh nggak sebelah kiri jurang, sebelah kanan hutan. Ya, jadi pas kita pulang itu Hutannya dia- bukan hutan yang kayak mungkin kalau kalian bayangin hutan tuh rata jalanan gitu kan. Ini tuh hutannya benar-benar yang ya karena nggak bisa perbukitan, dilalui. kayak Ya itu perbukitan. hutan benar-benar hutan yang pohon-pohon gitu loh yang nggak bisa dijalanin. Nah di dalam tuh gerimis, jadi gitu guys. Jadi kalau kata orang tuh kalau hujan lebat malah Jalanan. lancar karena apa tuh tanah liat tuh kesapu gitu. Cuman kalau Gerimis. gerimis Tambah itu licin. kayak apa ya? Jadi tanah itu kayak apa sih namanya? Tambah licin. Tambah licin ya. Ya udah pas itu kita sempet apa satu mobil akhirnya ganti. Sempat ada mobil ya. Mobil juga. Itu Cuma kita sempat bingung juga tuh ada mobil gimana kan satu jalan doang kan. Jadi harus dan pas gantian. lagi ada mobil itu mungkin ada cahaya jadinya kan sedikit ya. Jadi kita ada cahaya sedikit tapi kita waduh gimana nih ya. Karena benar-benar buat satu mobil loh guys. Nah, akhirnya kita sampailah tanjakan itu, tanjakan yang menyeramkan dan tidak akan kita lupakan. Tanjakan itu Tanjakan jaraknya M, berapa bukan, meter ya? Bukan tanjakan M. Berapa meter ya jaraknya? Jarak apa tuh? Tanjakan itu. Lumayan. Ada Cuman- kali Nah, ini kenapa kucing? 20 meter ada. Ada. Ya. Cuman emang waktu itu bebannya mobil itu terlalu banyak dan apa
apa sih namanya, tumpuannya itu kurang kenceng, jadi emang harus kenceng gitu loh. Ya udah kita marter aja di tanjakan itu, marter karena jalanan licin juga kan. Nah yang ngeri itu bannya udah mulai ke kiri kanan, dan kiri kiri kanan kanan. kan, yang kiri jurang, yang kanan hutan ya, sama aja maksudnya jurang juga kan jatuhnya. Nggak bisa, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Maksudnya Ada emang kamera gitu sih. cuman di track itu doang, apa jalanan mobilnya cuma di track itu Itu doang. udah panik itu karena udah digas terus. Itu Malah nggak tambah bisa. turun Udah nggak bisa ya udah akhirnya turun. sama penumpang turun. Itu udah panik itu si Boston juga udah panik. Ya cuma doa doang. Ada Oma juga udah. Aduh, aku udah cuma dalam otomatis sudah doa. Itu bener-bener agak lama juga loh itu. Lama itu setengah jam kali kita gitu. Itu belum gitu, akhirnya kita turun, ya udah turun. Akhirnya gue nurunin mobil lagi tuh, karena harus ada apa namanya? Aku udah ngeri banget tuh itu, Harus maksudnya ada kamu tumpuan. bisa naik apa enggak karena kan sudah kilo udah jurang. Aduh, aku udah doa banget. Itu mesti kamu udah naik ke atas ya? Aku kan turun dulu tuh. Iya. Kamu di atas apa di bawah? Di atas kali ya, karena kan kalau di bawah ngeri ya. Di bawah kayaknya deh. Di bawah. Di bawah kan? Iya, aku udah. Oh ngeri iya, banget. pada di bawah dong. Karena pas, ya udah akhirnya kita Oh iya kan, karena bantuin dorong juga kan. Ya, sempat. Itu udah sempet panik itu juga, si Mas itu juga. Wah, nggak tahu nih gimana nih. Ya udah akhirnya turun mobilnya. Jadi yang tanjakan lumayan ya. Lumayan 20 meter kali. Nah, udah sempat gini. Udah gas udah. Yaudah. Gas itu udah tempat mata-mata. Aduh, sampai kayak Itu kan akhirnya bisa naik tuh, dan Thanks, itu bantuan God. dorongan juga. Udah setelah itu, Dan tapi belum sampai situ juga. Tapi Sampai pas di situ entah memang ya banyak hal sih di situ. Yang satu licin, dua udah jam 7 malam di tengah hutan Udah pula. gelap pokoknya itu Di tengah gelap. hutan nggak ada cahaya sama sekali, dan apa namanya? Dan nggak ada angin, daun. Udah ada angin, daun gerak-gerak sendiri Pisang, gitu. gitu. Ya makanya kita cuma doa banget saat itu karena memang ya Oh iya udah. udah Kalau cuma gua doa doang deh, Terus doa. panjang doa berapa kali tuh. Itu bener-bener baru pertama kali gue masuk hutan, walaupun dan apa ya takut juga lah sebenarnya, bener-bener walaupun banyak orang ya, cuma udah bisa berdoa doang gitu. Iya, Karena takutnya kita udah kayak udah kemana lah. Iya, Belum ada kan? perumahan warga maksudnya. Belum ada. Akhirnya lama-lama udah berapa lama kan itu Akhirnya ya ada udah sekitar puji 1 Tuhan jam. kan bisa jalan. terus Jalan jalan. pelan-pelan itu udah orang Setengah itu nggak ada yang ngomong kan, udah nggak ada yang ngomong lagi tuh kan, udah nggak ada yang ngomong lagi kan, di dalam mobil udah diem aja, udah pada diem speechless, mungkin berdoa masing-masing juga ya, udah nggak ada yang bisa ngomong lagi waktu itu. Akhirnya pas nyampe ada Udah cahaya sampai ada lampu. cahaya, udah mulai perumahan warga 1-2 rumah, kita udah mulai udah bisa nafas lega, dan akhirnya sampai Karena kamu lupa juga jalannya ya. Kamu lupa juga. jalan sih nggak lupa, Ya bukan sempet kayak wah ini bener nggak ya harus ini kayak gini gitu kan, karena memang nggak karena kan jalan satu doang, ya bukan lupa, cuman kayak ya maksudnya aku ada persimpangan atau apa gitu. Udah akhirnya kita sampai, kita langsung menginap di rumah Rapin ya di Pangdam. Makasih banget ya juga buat Rapin, buat Rapin, Baruli. Baruli, kita makan di rumahnya. Ade, ya. Bude. Iya, di rumahnya. Konsepnya lucu gitu lagi ya, joglo-joglo gitu kan. Oh, itu benar-benar nggak terlupakan di Hutan Gunung Kidul itu sih. Bawa orang tua lagi kan. Ya, jadi kalau kalian ingin apa? Mungkin iya, kalau nih mungkin tips kali ya buat Iya, kalian yang lagi mau persiapan nikah, prewedding gitu. Mungkin satu harus explore dulu tempatnya. Ya harus Lebih explore. explore tempatnya. Kalau di sebenarnya banyak sih di Gunung Kidul itu banyak Iya, tempat. maksudnya untuk persiapannya, Pantai-pantai, pertama pantai. explore, kedua persiapan, Jadi nggak perlu, preparationnya, apa namanya, karena belum siapin diri, kesehatan, terus kalau kalian kendaraan kan harus siapin semuanya, terus jangan lupa berdoa, karena itu penting banget.
buat kalian yang lagi persiapan, karena pasti yang namanya lagi persiapan gitu pasti Enggak, banyak aja di halangan lapangan kayak gitu. enggak, maksudnya kadang-kadang di lapangan berbeda dengan yang kita pikirkan. Ya pasti enggak, makanya kalau setiap orang mau nikah kan juga pasti banyak aja halangannya gitu. Nah, kita ceritain lagi di waktu itu. Kita banyak banget sih ceritanya. Jadi keren sih kalau kalian pengen cari spot di Jogja, ada di Wonosari, banyak pantai di sana, ada pantai Indrayanti, ada Krakatau, ada juga Sondak, ada juga pantai Siung, itu paling jauh, itu paling, tapi jalannya nggak seserem di Gesing, itu banyak spot. Terus kalau di Gunung Merapi juga banyak spot-spot foto, nggak perlu bayar, nggak perlu apa. Ya paling kalau ada warga sekitar ya nuwun lah kayak gitu, yang ramah aja lah dengan warga sekitar, paling gitu sih. Ya udah, Seru. Oke, sekian vlog itu udah lama juga nih. udah lama juga lumayan. Sekian vlog Cerita Lara Senja kali ini. Semoga vlog ini bisa memberi inspirasi atau memberi cerita yang berbeda dan juga bisa menjadi hiburan kalian di Yang masih masa-masa di rumah aja. lockdown dan karantina ini. Dan kita berdoa semoga wabah ini segera selesai ya. Cepat berakhir ya. Oke. Dan Jangan lupa tetap berkarya ya buat teman-teman. ya jangan lupa terus berkarya walau kita di Produktif. rumah, kita masih bisa bikin Produktif. konten, masih bisa menghibur orang gitu. Oke guys, jangan lupa share kalau video ini bermanfaat, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Oke, kita pamit undur diri. Oke. Bye bye. Bye. Sampai jumpa di vlog berikutnya.